Ya, sebentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, selamat datang Bapak-bapak dan ada juga Ibu ya, Bu Lina ya. Selamat datang di acara pengajian online yang setiap minggu dari Masjid Al-Muhtadin ya, Perumahan Purwomartani Baru. Malam hari ini adalah yang keempat kali dan mengalami pengunduran dari tadi malam ya. Tapi alhamdulillah malam hari ini Zoom-nya sudah bisa oke lagi. Kalau tadi malam banyak gangguannya. Dan terima kasih Pak Erik ya sudah menyediakan Zoom untuk kita semua pengajian online. Pengajian ini selain untuk menambah ilmu juga untuk menjalin silaturahmi, ya, menjalin silaturahmi sehingga kita tetap ada hubungan meskipun secara online. Baik, pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Muhammad Badruddin yang nanti akan memberikan tausiahnya dengan tema meraih Lailatul Qadar dan ampunan Allah menuju fitrah. Saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Takmir kita Bapak Ustadz Muhaimin. Kemudian bapak-bapak pengurus takmir semuanya, ada Pak Saiful, Pak Asdan, Pak Tukiyo, Pak Biono dan sebagainya, banyak sekali, dan tamu-tamu dari luar perumahan juga sudah hadir di sini, Pak Ahmad Purun dan sebagainya. Kita langsung mulai saja, Pak. Jadi kita akan mulai dengan tausiahnya 30 menit, kemudian nanti ada tanya jawab sekitar 15 menit. Baik, langsung saja kita simak dari pemaparan dari Pak Ustadz Muhammad Badruddin. Langsung Pak Ahmad Badruddin kami persilahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa rahmatan lidawil iman. La raiba fihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalahu qayyiman hujjatan nuran lidawil iqan. Wassalatu wassalamu malani ala khairil khalaqi minal insi wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum nujumul hidayah wa nasirul furqan bi'ahum bil iman. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa Rasulullahil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah pengajian online Masjid Muhtadin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menjalin silaturahmi untuk kita saling berbagi dengan tema bersama Lailatul Qadar dan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita
dan maghfirah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhaimin selaku Ketua Takmir Masjid, kepada Bapak Erik sebagai panitia ya, atau host, serta Bapak Widodo dan bapak-bapak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia atau kepada pengurus takmir masjid yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini, mempertemakan bersama menggapai Lailatul Qadar. Kita akan mengkaji dulu pertama tentang makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, Lailah dan Qadar. Apa makna Lailatul Qadar itu? Bahwa Lailah itu artinya malam, atau hitam pekat. Maka malam dan rambut yang hitam itu disebut dengan lail. Kapan malam itu? Yaitu mulai tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Sedangkan makna qadar artinya adalah kemuliaan. Salah satu makna dari qadar adalah kemuliaan atau ketetapan. Dinamakan mulia karena pada malam dengan kemuliaan dan keberkahan, dan nilai malam ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ada makna yang lain dari makna qadar ini. Jadi qadar ini ada makna yang lain, diantaranya adalah bermakna sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam itu para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam berdesakan turun ke bumi membawa rahmat dan kedamaian, sehingga saking penuhnya malaikat maka bumi ini seakan sempit. Itu makna daripada qadar sebagaimana yang saya kutip dari tafsir Misbah, susunan atau karangan Profesor Dr. Prasyad. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana asal usul Lailatul Qadar? Ini sebelum kita bicara tentang bagaimana menggapai Lailatul Qadar. Nah, asal usul Lailatul Qadar seperti apa? Paling tidak ada 3 riwayat yang saya dapatkan. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW pernah merenungkan usia umat-umat terdahulu, di mana umat terdahulu ini umurnya sangat panjang, lebih panjang daripada umat Nabi Muhammad yang pendek-pendek. Umat Nabi Muhammad ini kira-kira umurnya pada umumnya rata-rata umur 60 sampai 70 tahun, Selebihnya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, Nah, ketika Rasulullah merenungkan usia umat-umat terdahulu itu, beliau ini sangat sedih. Karena apa? Karena mustahil umatnya ini mampu menandingi mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang orang-orang solih pada Bani Israel yang menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad fisabilillah. Maka para sahabat pun iri mendengar cerita itu, pengen juga punya waktu yang panjang, umur yang panjang, sehingga bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Nabi SAW pernah menyebut 4 nama Nabi pada masa Bani Israel. Mereka telah menghabiskan waktunya selama 80 tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu?
Mereka adalah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Hizkil alaihissalam, ada Nabi Yusuf alaihissalam. Para sahabat pun iri. Maka lalu Jibril alaihissalam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Qadar sebagaimana yang kita baca sehari-hari ya di dalam sholat maupun di luar sholat. Marilah kita bersama-sama mengambil keberkahan dari surat Al-Qadar ini dengan menggunakan lagu sederhana. Mari kita pimpin dan biar Bapak bisa tirukan bersama. Siap ya? Insyaallah. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya ganti lagunya yang lebih sederhana lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Iya hatta matla'il fajr. Iya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, itu apa namanya sebabul nuzul, cerita-cerita tadi di atas tentang turunnya surat Lailatul Qadar. Ya, dimulai dari rasa iri Nabi dan para sahabatnya tentang amaliyah atau ibadah para orang-orang terdahulu, di mana mereka dengan sungguh-sungguh penuh keikhlasan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan waktu yang sangat panjang, yang tidak mungkin disaingi, ya, ditandingi oleh umat yang saat ini atau kita semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya bahwa ternyata kita ini tidak harus kalah dengan umat-umat terdahulu, yaitu berupa hadiah atau bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, akan tetapi ya, dengan Lailatul Qadar ini kita dapat menyaingi bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kapan Lailatul Qadar itu diturunkan? Nah, ini sebuah pertanyaan ya,
Dan juga ada barangkali sebuah pertanyaan juga, kapan nuzul Quran itu? Atau keduanya sama saja? Ya. Sejauh apa yang saya ketahui bahwa Lailatul Qadar itu adalah datang pada bulan Ramadan, ya, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, ya, yang dinamakan Baitul Izzah. Itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Kemudian setelah Al-Qur'an diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, kemudian malaikat Jibril menurunkan, membawa wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Izzah secara secara berangsur-angsur, ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana ayat yang turun pertama kali adalah pada tanggal 17 Ramadan, ya, yang sering kita peringati pada bulan Ramadan pada malam 17. Meskipun itu nanti ada perbedaan ulama yang tidak akan kita bahas pada malam hari ini. Yang penting adalah kita tahu bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana surat yang telah kita baca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Ya. Kata-kata adroka, wa ma adroka ini sebuah kata pertanyaan untuk sesuatu yang sangat besar, yang sangat penting. Kalau pertanyaan biasa itu dalam bahasa Arab hanya menggunakan ma atau mada, artinya apa. Sedangkan untuk pertanyaan yang sifatnya besar dan penting, apalagi ini mulia, akan kata-kata wa ma adroka, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian dijawab oleh Allah sendiri, Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih jumlahnya 83 tahun, ya, 4 bulan. Jamaah rahimakumullah, ya. Tentang turunnya Al-Quran ini, ya, di malam Lailatul Qadar didukung oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa annahu qala unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'i dunya wa kana bimawaqi'in nujum wa kana Allahu yunzilhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi isri ba'din. Rawahu Hakim wa Baihaqi. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah, ya, dari langit dalam satu kesatuan yang utuh 30 juz, ya. Dalam bentuk satu kesatuan utuh, ya, dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, ya. Satu kesatuan yang utuh yaitu 30 juz, ya. Kemudian Allah menurunkan dari Baitul Izzah, ya, yang pertama itu secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu periodisasi turunnya Al-Qur'an, yang dimana turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul
Lailatul Qadar. Nah, ini itu dia. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang bunyi hadisnya adalah unzilal Qur'anu fi lailatul qadri fi syahri Ramadan ila sama'id dunya jumlatan wahidatan summa unzila nujuman. Ya, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam bulan Ramadan, ya, ila sama'id dunya jumlatan wahidatan, ke langit dunia dalam satu kesatuan yang utuh, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Hadis riwayat Tabarani. Nah, itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang periodisasi turunnya Al-Qur'an, ya, dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Nabi Muhammad, kemudian ke tangan kita, ya, berangsur-angsur. Kurang lebih Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu kepada umatnya selama 23 tahun. Ya. Sebagian diturunkan di Makkah dan dinamakan surat Makkiyah. Ya. Kemudian ada surat yang lain yang turun di Madinah yang kemudian disebut dengan surat Madaniyah. Jamaah online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah Lailatul Qadar itu akan turun lagi? Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan. Kalau dulu sudah pernah turun, ya, saat Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kan Al-Qur'an sudah apa namanya? Sudah lengkap, ya. Sudah ada di tangan kita 30 juz. Ya. Nah, ini memang ada ulama yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu hanya turun sekali. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap tahun adalah terjadi Lailatul Qadar. Ya. Malam itu menjadi mulia, malam itu menjadi mulia bukan hanya karena Al-Quran turun saat itu, tetapi malam itu sendiri memiliki kemuliaan, ya, memiliki kemuliaan. Kemudian kemuliaan itu menjadi bertambah dengan turunnya Al-Quran. Ya. Nah, dan jika Lailatul Qadar hanya turun sekali saja, tidak akan turun lagi, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan umatnya untuk berusaha mendapatkannya pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, itu alasannya. Jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, saya tahu Bapak-bapak jamaah sekalian yang hadir di sini sudah tahulah bagaimana caranya menggapai malam Lailatul Qadar itu, ya. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya, ya. Jadi pada malam hari ini kita saling mengingatkan, ya, khususnya untuk diri pribadi saya dan jamaah semuanya, ya, paling tidak untuk menguatkan apa-apa yang sudah kita miliki bersama. Nah, bagaimana diri sekalian yang dimuliakan Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama tentunya adalah niat yang dan usaha yang sungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Karena semudah apapun, ya, sesuatu itu, untuk mencapai sesuatu itu, jika tidak dibarengi dengan niat yang kuat, maka mustahil juga untuk mendapatkannya. Apalagi untuk mendapatkan barang yang sangat berharga, ya, yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan, ya, tentu akan lebih harus memiliki kekuatan, ya, niat yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ibadah wajib, ya, dan memperbanyak ibadah sunnah, misalnya sholat, ya, sholat, berzikir, membaca sholawat, membaca tasbihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dibaca setiap saat, ya. Kita luangkan waktu untuk membaca tasbihat itu. Kemudian diberi variasi, ya, agar tidak bosan dengan membaca Al-Quran atau tilawah, ya. Kemudian di saat pandemi ini bisa kita
memperbanyak sedekah dalam bentuk apapun ya kepada tetangga-tetangga kita atau kaum duafa yang membutuhkan. Itu adalah semua amal-amal soleh ya, jika dikerjakan pada malam Lailatul Qadar, Masya Allah, ini nilainya luar biasa, lebih baik ya daripada ibadah 1000 bulan ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara iktikaf ya, karena Rasulullah SAW sering atau beriktikaf pada akhir bulan Ramadan, bahkan menganjurkan kita juga untuk beriktikaf. Nah, karena situasi seperti ini, nah kita bisa menggantikannya dengan ibadah-ibadah lain di rumah ya, dengan amalan-amalan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat adalah mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir ya min Ramadan. Hadis riwayat Bukhari ya. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada pada 10 hari yang terakhir pada bulan suci Ramadan. Itu ya, sangat jelas sekali petunjuknya ini. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana pesan Nabi kepada istrinya Aisyah ya, ketika bertanya kepada Nabi tentang bacaan doa apa ketika saya menyaksikan Lailatul Qadar, maka Rasulullah menyuruh membacanya untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, mari kita baca bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Atau ada yang membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Itu beberapa poin atau beberapa cara yang digunakan untuk kita bersama-sama mendapatkan Lailatul Qadar ya. Yang paling ringan, paling mudah ya untuk menghidupkan Lailatul Qadar ya. Menghidupkan Lailatul Qadar ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man qama Lailatul Qadri ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan amal-amalan yang soleh, dengan amal-amal yang diridhoi Allah, dengan ibadah-ibadah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kita menghidupkan ya. Luar biasa ini, kesempatan yang sangat baik ya. Mendapatkan seumur hidup satu malam Lailatul Qadar saja, berarti sama saja kita telah beribadah seumur hidup manusia, yaitu selama 83 tahun. Luar biasa ini. Ini sebuah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita tidak berkecil hati dengan amalan umat-umat terdahulu. Jamaah rahimakumullah, sedikit apa yang disampaikan atau yang dinukil dari sekelompok ulama Madinah ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dari sekelompok ulama Madinah ya, dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas disebutkan anna ihya'aha yahsulu bi ayyi salliyal isya fi jama'atin wa ya'zumu ala ayyi salliyas subha fi jama'atin. Ya, ini menghidupkan malam Lailatul Qadar yang paling mudah
yaitu dengan cara melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah pula. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jamaah sholat isya, faka'an nama sholat laila nisfahu. Orang yang melaksanakan ibadah sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan ia melaksanakan ibadah sholat setengah malam. Waman sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat laila kullahu. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia akan seakan-akan melaksanakan sholat semalam suntuk. Nah, ini karena batas waktu Lailatul Qadar itu kan pada malam hari. Kita tidak tahu. Pokoknya malam hari, mulainya malam itu adalah habis maghrib, mulai maghrib sampai dengan datangnya subuh. Nah, kalau kita beramal-amal soleh itu, ya, kemudian itu pas malam Lailatul Qadar, maka luar biasa kita akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan bersama tentang Lailatul Qadar yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan datangnya kita tidak tahu, apakah tanggal 21 atau tanggal 22 bahkan, ya, karena ada ulama yang mengatakan lain. Ya, pokoknya untuk paling amannya mencari Lailatul Qadar itu adalah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kalau tidak bisa mulai tanggal 21 gitu ya. Kemudian sampai 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa ya pada malam-malam ganjil saja begitu. Untuk mencari aman, mencari keberhasilan sebuah usaha, maka jaring yang lebih besar itu akan yang lebih berhasil daripada jaring yang kecil, ya. Hikmah dibalik rahasia Lailatul Qadar itu adalah kita supaya selalu banyak mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya pada malam-malam tertentu saja. Juga bisa dibayangkan kalau kita mendapatkan berita dari malaikat Jibril misalnya bahwa nanti malam adalah malam tanggal 25 adalah malam Lailatul Qadar, maka masjid, mushola, rumah itu hanya sibuk zikir dan beribadah hanya pada malam 25 saja. Kemudian pada malam-malam lain akan sepi. Dan ini tentunya tidak ideal ya. Tentunya ibadah itu kapan saja. Karena suatu saat kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menghadapnya, maka kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekhilafan dan kekurangan. Mohon koreksi kalau ada yang kurang tepat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Ushiri nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Pak Widodo. Ya, halo. Oh iya ya, suaranya ini ternyata masih mood ini. Ya. Baik ya, terima kasih Pak Ustadz Muhammad Badruddin atas tausiahnya. Menarik sekali ya tentang malam Lailatul Qadar ini, karena ini ada pelipatan yang luar biasa untuk segala amal baik kita semua. Nah, baik, masih ada beberapa menit untuk tanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, dipersilahkan yang ingin menanyakan ya, masih ada waktu untuk kita tanya jawab. Monggo dipersilahkan. Ya. Sepertinya sudah pada hafal tentang Lailatul Qadar. Tinggal mengamalkan saja ini. Okay. Kalau belum ada yang tanya, mungkin saya mau tanya dulu ini Pak Ustadz. Silakan Pak Widodo. Silakan, tafadhol.
Ada yang sering disampaikan Pak Ustadz Cipto itu tentang katanya sih dari apa namanya, dari Al-Ghazali, dari Al-Ghazali, kalau misalnya puasanya mulai hari Senin, nanti malam Lailatul Qadarnya itu tanggal sekian. Kalau hari Selasa, malam Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Nah itu apakah kira-kira gimana menurut Pak Ustadz? Iya, itu bisa, saya belum pernah lihat tulisannya langsung ya, tapi saya pernah baca di situ ya. Juga di medsos ya, juga disampaikan tulisannya begitu, tulisan Arabnya, dan itu ada seperti itu. Ada yang berbeda dengan apa namanya, tulisan itu. Misalnya siapa yang menulis, saya lupa namanya. Jadi mungkin itu pengalaman rohani beliau ya, yang beliau kan orang yang hebat ya, ulama yang kasyaf, orang memiliki apa namanya, indera yang luar biasa melebihi kita sehingga bisa merasakan malam Lailatul Qadar ini bukan dan seterusnya. Barangkali itulah pengalaman beliau yang kemudian disampaikan kepada kita dalam bentuk tulisan seperti itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Saya pernah melihat tulisannya, tapi tidak dalam kitab yang aslinya ya, dalam sudah saduran begitu. Oke, monggo itu bisa dipakai atau tidak. Kalau saya pribadi itu mencari Lailatul Qadar tidak menggunakan pedoman itu hanya sekedar referensi saja. Yang jelas kita beribadah saja full begitu akan lebih baik tentunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jaring yang besar akan lebih berhasil, hasil lebih banyak mendapatkan hasil daripada jaring yang kecil, begitu. Ya, saya pernah baca memang itu kalau puasanya dimulai malam Jumat atau dimulai Jumat, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada 27, malam 27 begitu. Ya, tapi ulama lain mengatakan pada hari yang lain begitu, ada yang perbedaan. Nah itu mungkin kan apa namanya, pengalaman rohani masing-masing ya. Nah, daripada berbeda-beda begitu, lebih baik kita ambil amannya saja. Kalau kita ingin mencapai atau meraih Lailatul Qadar, ya kita ambil semuanya saja gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Monggo yang mau bertanya lagi dipersilahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Edi Nursanto dari Puri Mojasri ini Pak. Pak Edi Nursanto. Monggo Pak. Menanyakan, tadi kan disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Badrun bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu yang pertama harus niat. Yang kedua harus banyak melaksanakan ibadah baik wajib maupun sunat, kemudian juga perbanyak sedekah. Nah ini bagaimana yang bisa kita rasakan bahwa kita itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar gitu Pak. Ini secara secara fisik atau kita bisa merasakan gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Edi Nursanto dari perumahan Puri Mojasri. Ya, apa tanda ya atau indikator bahwa kita ini telah mencapai Lailatul Qadar? Ya sejauh yang saya ketahui, yang saya baca beberapa referensi bahwa tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu adanya perubahan yang signifikan. Yang tadinya jauh ya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada malam hari itu dan malam hari dan hari-hari berikutnya ya akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada itu yang tahu adalah dirinya masing-masing. Jadi perasaan kita itu bagaimana? Setelah saya berpuasa sekian hari, 30 hari, kemudian setelah Ramadan itu masih bertahan, amal-amal baiknya, sholatnya, jamaahnya, ngajinya,
tilawahnya dan sebagainya itu masih bertahan, ya insya Allah itu merupakan salah satu indikator. Nah, yang tahu pasti adalah dari masing-masing person, dari masing-masing individu, gitu Pak Edi Nursanto, nggih. Kemudian lagi Pak Muhammad Badrun, Lailatul Qadar ini kan tiap tahun ya pada saat bulan puasa. Apakah orang yang sudah mendapatkan pada tahun ini kemudian bisa lagi mendapatkan pada tahun berikutnya atau bagaimana ini? Terima kasih Pak. Jadi Lailatul Qadar ini kan turun setiap tahun, ya. Jadi bisa saja seorang dia mendapatkan lebih dari satu kali, ya, bisa mendapatkan lebih dari satu kali tergantung usaha yang ia lakukan. Ya, sejauh dari niat yang sungguh-sungguh, kemudian dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh pula, ya insya Allah dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar berkali-kali. Ya, dan ini sungguh luar biasa kalau sampai dia seperti itu. Ya, begitu ya. Ya, salah satu yang indikasi yang mungkin bisa dirasakan oleh individu itu adanya kelembutan hati, ya. Yang tadinya suka marah kemudian menjadi lunak hatinya, begitu ya. Yang tadinya pelit kemudian menjadi dermawan. Itu perubahan-perubahan secara lahiriah. Ya. Nah, itu mungkin bisa dirasakan oleh setiap individu, termasuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Matur nuwun Pak Badrun. Masih ada lagi Pak. Terima kasih Pak Edi Nursanto. Masih ada waktu sedikit ini, kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Bu Lina mungkin Ustaz Wid. Bu Lina, monggo Bu Lina. Belum ada tanda-tandanya Bu Lina. Pak Tokyo ini kayaknya. Monggo. Ya Pak Ustadz, apa betul kalau malam Lailatul Qadar itu tidak ada mendung, tidak ada angin, tidak ada hujan gitu? Nah, ini tadi Pak Saiful tadi. Ya, saya baca itu memang ada ya, ada hadisnya. Tanda-tandanya malam Qadar itu hawanya tidak panas, tidak dingin ya, sedang. Kemudian suasananya tenang. Kemudian pada malam tidak mendung ya. Kemudian pagi harinya itu matahari terbit, tidak menyilaukan ya. Tidak menyilaukan. Jadi agak kayak terhambat oleh sesuatu begitu yang tidak menyilaukan. Nah, itu mungkin malaikat ya barangkali ya yang menutupi saking penuhnya tadi, menyambut, bersalam, bahkan bahasa yang saya dapatkan dalam buku itu menyalami orang-orang yang patuh, orang-orang yang sujud, orang-orang yang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat menyalami kita semua itu. Masya Allah ya, kita tanpa tidak terasa. Hanya orang-orang tertentu yang kasyaf itu mungkin yang bisa melihat dan menyaksikan peristiwa itu. Begitu kira-kira, monggo nanti bisa dilihat, dicari ya. Saya tidak hafal hadisnya, seperti itu yang saya ketahui. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Muhammad bisa menjelaskan. Enggak Pak Ustadz. Karena ini terakhir, nanti bisa diakhiri dengan doa Ustadz. Oh iya. Oh iya, Pak Ustadz mawon yang doa. Baik, sudah nggak ada pertanyaan lagi nggih? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini berarti sudah selesai. Dan ini juga seperti tadi dikatakan Pak Ustadz Muhaimin, ini pengajian online terakhir di Ramadan kali ini. Dan alhamdulillah meskipun hari ini mundur ya, tapi tetap 4 kali
malah 5 kali ya, 5 kali ini bisa terselenggara dengan baik. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu ya Pak Erik. Gimana Pak Erik? Ya, Ustaz. Ya. Betul, Sawit. Nah, baik. Jadi kita mohon Pak Ustadz Badrodin untuk berdoa untuk kita semuanya. Monggo Pak. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT agar kita semua diberi ampunan dan hidayah serta istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'ana wa tafashu'ana wa ta'abudana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Taman labrat yang aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Badrodin. Semoga doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada pengumuman dari Pak Ustadz Muhaimin atau Pak Erik. Dari Ustaz Muhaimin, Sawit. Cukup ya. Baik. Oke Pak Erik, dari saya sebagai MC, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Mungkin beberapa kali mengantarkan acara kita pada pengajian online ini, dan semoga bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pada Pak Erik, monggo Pak Erik. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Badrodin yang sudah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Insya Allah rekaman tausiah yang dilaksanakan secara online oleh Masjid Al-Muhtadin itu nanti dokumentasinya kita akan publish di YouTube. Jadi jamaah sekalian itu bisa nanti mengecek kembali ke YouTube, tinggal diklik aja Masjid Al-Muhtadin. Nanti akan kalau Muhtadin banyak ya, Purwomartani baru ya. Ini ada Al-Muhtadin, nanti tinggal diklik. Di sini sudah ada video-video yang sudah kita publish ya, ada beberapa ceramah-ceramah. Nah, insya Allah nanti malam hari ini juga akan dipublish. Kita dibantu oleh Pak Denny yang mengedit dan mempublish. Jadi jamaah sekalian nanti bisa subscribe ya, kemudian memberikan like, sehingga nanti insya Allah masa COVID-19 ini, maka nanti ceramah-ceramah yang lain bisa kita laksanakan juga secara online dan akan terus bertambah nanti, sehingga Masjid Al-Muhtadin memiliki banyak dokumentasi dalam hal kajian-kajian yang jamaahnya mungkin pada waktu itu tidak bisa hadir. Jadi ini salah satu hikmah dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kondisinya siaga COVID-nya bisa segera
berlalu sehingga kita bisa beraktivitas luring Amin. seperti yang dulu sebelum masa ini. Demikian Ustadz Badrudin. Terima kasih Ustadz atas sediaan waktunya. Mohon maaf kemarin belum bisa online, namun hari ini alhamdulillah bisa terlaksana dan juga beberapa partisipan atau jamaah juga hadir dari berbagai tempat, ada juga dari Sedayu, ada buruh mini dari Sedayu. Ini juga bisa hadir. Pak Kurun juga dari Republika, Pak Edi tadi ya juga sudah hadir dan jamaah Masjid Al-Muhtadin pada umumnya. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah nanti jika ada setelah Ramadan nanti ada pengajian lagi, misalnya pengajian Syawal, nanti tentunya masjid akan menyampaikan. Ustaz Muhaimin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Ustaz? Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang terlibat secara langsung dalam pengajian Ramadan ini, termasuk juga di kegiatan yang lain seperti pengajian, pengumpulan paket sembako untuk orang-orang duafa yang berjalan menyambut Ramadan, kemudian juga dikumpulkan bagi para duafa menyambut Idul Fitri. Terima kasih. Semoga amal kita, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ibu semuanya memberikan pesan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak. Ya, terima kasih Ustaz Muhaimin, Ustaz Barudin, Ustaz Muhaimin, Pak Kurun, Pak Saiful, Pak Debiono, Pak Wid, Pak Edi, Pak Asdan, Pak Widodo, Pak Tugio, Bu Rumi, Gulina, Pak Dekus, dan jamaah yang lain yang hadir. Ada Pak Muji tadi, ya. Terima kasih atas hadirnya. Maka kita tutup majelis pengajian online pada Ramadan 1441 Hijriah Masjid Al-Muhtadin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kebaikan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz Badrudin. Pak Debiono. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih. Semuanya makasih. Lagi hapus-hapus. Pak Gurun, makasih Pak Gurun. Ustaz. Sama-sama, derangkung, matur nuwun. Makasih banyak. Ya, sukses. Amin. Selesai sudah. Satu-satu dia.